Hai, welcome to my video and enjoy. Yaps, terima kasih untuk teman-teman nih yang udah mampir ke video ini lagi. Dan ya, kenapa gue bikin video ini karena gue beberapa hari ini mengalami keresahan, men. Karena kan kita dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi ekonomi sulit, banyaklah orang-orang yang kayak murung, putus asa, segala macam gara-gara ya banyak hal di kehidupannya. Padahal menurut gue dalam hidup ini kita harus banyak bersyukur karena di satu sisi memang dampak negatifnya sangat banyak ya pandemi ini. Selain ekonomi juga membuat banyak orang kayak putus kerja, sekolah pun jadi di rumah dan lain sebagainya lah pokoknya. Daripada kita murung segala macem, dan buat lo yang susah buat ketawa, di sini gue bakal ngasih tahu nih cara tutorial biar bisa ketawa. Karena yang mungkin di luar sana banyak juga lah orang yang kayak susah untuk tertawa segala macem. Mungkin untuk ini khususnya untuk orang-orang yang sedang bersedih ya segala macem. Udahlah, daripada lu bersedih gitu kan, karena hidup ini hanya sementara, men. Kita harus banyak bersyukur dan ya sehat-sehat terus lah pokoknya. Sebenarnya banyak cara untuk kita bisa tertawa. Salah satunya ya kita bisa menonton tayangan yang membuat kita tertawa, dan juga banyak hal lain lah yang bisa membuat kita ya minimal kita bisa tersenyum lah gitu. Kalau belum bisa tertawa, cuman di sini gue kayak udah ngerangkum gitu beberapa hal yang mungkin bisa bikin lo tertawa, minimal membangunkan rasa humoris lu lagi gitu. Atau misalnya buat lu yang susah ketawa atau nggak mempunyai selera humor, ya dengan nonton video ini mungkin bisa tertawa. Langsung aja, untuk yang pertama, alangkah baiknya lu mulai dengan bersiap-siap dahulu, men. Bukan hanya saat pada lu memulai aktivitas, men, kayak misalnya lu mau berangkat ke kantor, berangkat sekolah, atau berangkat kuliah. Lu harus mempersiapkan sesuatu, bahkan untuk tertawa pun menurut gue lu harus mempersiapkan itu, men. Karena gak semua orang bisa langsung tertawa gitu secara lepas. Kayak misalnya gue tiba-tiba lagi diem nih, terus gue pengen ketawa. Itu bisa-bisa aja. Itu kalau buat gue, mungkin banyak orang juga yang bisa, cuman kan gak semua orang seperti itu. Maka dari itu, ya lu harus melakukan persiapan. Apa itu persiapannya? Hal pertama dalam persiapan kita untuk tertawa adalah tersenyum, atau lebih banyak tersenyum. Kenapa harus tersenyum? Karena tertawa dimulai dengan senyuman. Lu bisa mulai deh dengan kayak misalnya saat lu ingin beraktivitas berangkat ke kantor, lu sedang di bus, atau lu sedang jogging, bahkan saat lu sedang membaca buku nih, men, lu cobalah lebih banyak tersenyum. Atau saat lu lagi di jalan nih ketemu sama orang, lu bisa senyumin setiap orang yang ada. Bukan berarti lu dianggap orang gila, bukan, men, cuman itu dapat membangunkan aura positif lu gitu. Anjuy, karena kan anjay. Dan itu pun akan membuat orang-orang di sekitar lu pun akan berpikiran, oh orang ini murah senyum ya segala macam. Walaupun itu senyum palsu, men. Kenapa? Karena sesuatu ya termasuk tertawa itu memang harus dipaksakan sesekali, men. Apalagi dalam kondisi lu yang misalnya sedang sedih atau sedang galau segala macam, itu memang kita agak susah untuk tersenyum. Ya walaupun senyum palsu, ya minimal kita tersenyum lah gitu. Karena menurut gua tersenyum itu awal dari sebuah hal yang positif. Kayak misalnya lu nih, lu mau ngedeketin cewek, men, misalnya. Gak mungkin dong saat misalnya lu ngedeketin cewek, hai, terus lu masang wajah yang mesem gitu kan, hai. Kan gak enak gitu, jadinya kan ceweknya juga, ya apaan sih nih orang. Atau lu bisa disangka penjahat gitu kan kalau misalnya lu gak senyum. Tapi kan kalau misalnya lu mencoba dengan tersenyum nih, hai, lagi ngapain nih, hai, mau kemana, hai, namanya siapa, kan keren gitu. Nah, oke, untuk yang selanjutnya, untuk memulai tertawa, saat tadi yang pertama lu mulai dengan tersenyum, nah yang selanjutnya ini mulailah dengan tawa kecil. Sebelum lu masuk ke tawa yang besar, lu harus mulai ketawa yang kecil. Misalnya lu mulai dengan tertawa yang realistis deh, atau kadang lu harus memaksakan diri, men, memaksakan untuk membuat diri lu tertawa sendiri gitu.
walaupun terkesannya emang seperti orang gila, tapi sebenarnya itu enggak. Itu tuh kayak membantu refleksi tubuh lu untuk mengurangi rasa cemas lu terhadap sesuatu, men. Kayak misalnya nih, lu mulailah dengan tawa kecil atau dengan kata sederhana misalnya ha, lu mulailah dengan 3 kali haha misalnya, hahaha, hahaha. Nggak kayak gitu sih maksudnya ya. Atau lu membayangkan sesuatu di masa lalu lu atau hal-hal lucu lah yang bisa membuat lu tertawa kecil, walaupun sedikit gitu, men. Karena hal yang besar dimulai dengan hal yang kecil. Ai. Atau lu misalnya sedang berada di warung nih, warung kopi, terus lu nggak kenal sama siapa-siapa nih di situ, ya nggak apa-apa, lu nongkrong aja di situ. Atau saat ada orang yang melemparkan jokes atau lelucon ke temennya yang lain, ya lu bisa ikut tertawa lah gitu di situ. Karena saat lu ikut tertawa pun orang lain pun nggak akan nyuekin lu juga, men, gitu. Malah mereka bakal respect sama lu, ngerangkul lu, dan mungkin ngajakin lu bercanda gitu di situ. Dan lu pun bakal bisa nemu temen baru tuh di situ. Ya, selama itu positif, no problem. Nah, untuk yang selanjutnya nih, hal yang bisa membantu lu untuk memulai tertawa adalah memutar video yang membuat lu bisa tertawa, atau video lucu, video funny dan sebagainya lah. Lu bisa cari video-video tersebut di internet, di YouTube, di Facebook, di Twitter. Atau mungkin saat lu nonton video ini dan lu udah mulai bisa tertawa atau lu tertawa, ya itu syukur gitu. Karena tujuannya di video ini kan untuk membuat kita semua tertawa. Misalnya jika di internet lu nggak nemuin, di YouTube, di Facebook dan segala macam, ya lu bisa mencobalah untuk nonton TV gitu kan. Karena banyak di TV pun acara-acara yang mungkin bisa membuat kita tertawa, acara-acara skin komedi kayak gitu. Walaupun emang udah jarang sih sekarang. Intinya lo harus bisa nerima komedi tersebut, men. Karena mungkin nggak semua orang ya suka dengan komedi yang ada di video. Mungkin lu tipe orang yang lebih suka komedi yang tertulis, misalnya jokes-jokes lawakan yang ada di status mungkin yang tertulis sifatnya, atau mungkin lu seseorang yang suka dengan stand up komedi mungkin atau sebagainya. Ya intinya terimalah apa komedi yang lu sukai. Itu sih intinya. Nah, yang selanjutnya nih, belajarlah menyukai ketawa lu sendiri, men. Maksudnya gimana? Ya misalnya nih saat lu udah dapet nih lawakan yang lucu atau saat lu ingin tertawa, lu jangan tahan ketawa lu, men. Misalnya lu ketawa, lu takut gitu. Kadang kan ada orangnya saat misalnya dia mau ketawa tuh kayak takut banget ya, tertawa terbahak-bahak tuh kayak misalnya. Ada tuh orang yang kayak mau ketawa kayak nutupin ininya gitu. Itu jadi bikin lu ketawa lu nggak lepas, men. Karena saat kita tertawa kan kita harus melepaskan apa yang ada di dalam diri kita gitu, maksudnya ya gitu deh. Intinya ketawa lu harus lepas, dan lu jangan malu lah dengan suara ketawa lu, dan dengan volume suara ketawa lu, karena itu juga bakal mempengaruhi, men. Saat lu menahan-nahan ketawa lu, di situ pun lu bakal tahan-tahan juga aura negatif yang ada dalam diri lu. Misalnya lu sedang stres terus lu nahan-nahan untuk ketawa, atau lu saat lu ketawa lu ditahan-tahan, ya gak maksimal jadinya. Intinya ya cintailah tertawa lu sendiri. Nah, untuk poin yang selanjutnya nih, dan ini menurut gue poin yang cukup penting ya, kelilingilah diri lu dengan orang-orang yang bisa membuat lu tertawa. Karena apa yang ada di sekeliling lu itulah yang bakal membentuk diri lu sendiri, men. Misalnya lu coba deh kontak temen-temen lu yang bisa bikin lu tertawa nih, men. Atau mereka emang punya selera humor yang tinggi. Itu juga bisa jadi salah satu pemicu lu untuk tertawa. Atau kalau misalnya lu gak ada temen yang bisa bikin lu tertawa, saat lu sedang berkumpul bersama temen lu bisa jadi orang yang bikin mereka tertawa. Lu rubah topik pembicaraan lu. Misalnya saat lu ngumpul bersama teman-teman lu, mereka membicarakan topik yang serius, cobalah lu kasih sedikit guyonan-guyonan yang bisa mencairkan suasana lah intinya mah. Ya jangan serius-serius amat lah intinya mah. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, ini menurut gue yang paling penting sih dari semua poin yang tadi gue sebutin. Yang terakhir adalah berkomitmen lah terhadap diri lu sendiri untuk tertawa setiap hari. Kenapa? Karena di setiap harinya kita gak mungkin lah kita mengalami hal yang membuat kita bahagia. Pasti di setiap harinya kita akan ada hal-hal yang membuat kita sedih. Maka dari itu, ya berkomitmen lah untuk tertawa-tertawa kecil setiap harinya. Dan pikirkan hal-hal yang lucu. Karena gak seharusnya juga kita memikirkan hal-hal yang membuat kita stres atau beban dalam hidup kita. Kita haruslah sedikit belajar untuk membuat kehidupan ini sedikit lucu. Karena
nggak semua di kehidupan itu sebenarnya menyakitkan atau serius gitu. Bahkan menurut gua kehidupan ini lucu sih. Karena menurut gua mencoba tertawa setiap hari bukan berarti kita dianggap sebagai orang gila, men. Karena lama-kelamaan kita akan terbiasa dan kita bisa menjadi orang yang bisa memposisikan diri. Dimana saat kita harus tertawa lepas dan saat kita sedih pun kita menjadi orang yang tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan. Karena menurut gua sedalam-dalamnya kita sedih adalah kita yang bisa mengendalikannya, men. Yap, mungkin segitu aja yang bisa gua share di sini karena ya ini semua menurut pengalaman pribadi gue sendiri sih. Oh iya, satu lagi, saat kalian ingin tertawa, cobalah untuk tetap tertawa lepas. Intinya nggak ditahan-tahan deh, karena menurut gue sesuatu yang ditahan-tahan itu nggak begitu mengenakan, men. Intinya tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Jangan lupa berolahraga, makan yang teratur, banyakin makan buah, asupan nutrisi yang cukup. So perhatian gue. Tapi nggak apa-apa lah sebagai pengingat untuk diri gue sendiri. Oke, mudah-mudahan kalian terhibur dengan video ini. Stay safe and enjoy.